Siapa yang gak kenal Nokia kan? Pasti. Hampir semua dari kita pernah merasakan ponsel ikonik ini di tangan kita. Tapi, apakah kamu tahu perjalanan panjang yang membawa Nokia dari raksasa dunia teknologi ke titik terendah? Nah, di video kali ini, kita bakal bahas sejarah Nokia dari awal muncul hingga akhirnya menjadi, seperti yang kita tahu sekarang, Nokia tuh nggak langsung jadi ponsel gede loh. Perusahaan ini dimulai pada tahun 1865. Yap, bukan salah dengar, 1865. Didirikan oleh seorang pria bernama Fredrik Idastam di kota Tampere, Finlandia. Awalnya sih bukan perusahaan ponsel, melainkan sebuah pabrik kertas. Jadi, kalau ada yang bilang Nokia itu tua banget, ya, mereka benar. Masuk ke abad 20, Nokia mulai berevolusi. Pada tahun 1960, mereka beralih dari industri kertas ke teknologi telekomunikasi. Mereka mulai bikin kabel dan peralatan telekomunikasi. Saat itu, Finlandia sedang dalam tahap modernisasi, dan Nokia ikut ambil bagian dalam perkembangan ini. Tapi, baru di tahun 1992, Nokia benar-benar mulai ngebesarin nama mereka di dunia ponsel. Disinilah ponsel pertama Nokia muncul. Nokia ke-1011, ini adalah ponsel GSM pertama mereka. Dan ini adalah awal dari revolusi ponsel yang bakal merubah dunia. Bayangin aja, ponsel pertama Nokia ini cuma bisa telepon dan SMS, simple banget kan? Tapi itu udah canggih banget waktu itu. Masuk ke akhir 90 dan awal 2000. Nokia udah jadi ponsel yang wajib dimiliki. Siapa yang nggak ingat ponsel Nokia 3310? Ponsel ini bener-bener jadi simbol dari era itu. Sederhana, kuat, dan pastinya nggak ada yang bisa ngalahin game Snake yang ikonik itu. Bahkan, kalau ngomongin soal daya tahan, Nokia 3310 ini masih bisa bertahan lebih lama dari beberapa ponsel modern yang kita punya sekarang. Nokia nggak cuma jadi ponsel favorit orang-orang. Di tahun 2000, mereka bahkan menguasai pasar ponsel global. Di tahun 2007, Nokia punya lebih dari 40% pangsa pasar ponsel di seluruh dunia. Mereka punya pabrik di hampir setiap sudut dunia dan udah jadi simbol dari inovasi teknologi. Bahkan, mereka juga yang pertama kali memperkenalkan ponsel dengan kamera built-in dan layar warna. Semua orang bangga punya Nokia. Tapi, seperti yang kita tahu, nggak selamanya hidup itu ada di puncak. Di sekitar tahun 2010, Nokia mulai kelabakan. Apa yang terjadi? Ya, mereka kejebak di dalam dunia yang udah berubah drastis. Smartphone mulai muncul, dan Nokia nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mereka terlalu lama berpegang pada sistem operasi Symbian yang mulai ketinggalan zaman. Sementara itu, Apple dengan iPhone-nya dan Google dengan Android udah jauh lebih maju dengan sistem operasi mereka yang lebih modern. Pada akhirnya, di tahun 2014, Nokia menjual divisi ponsel mereka ke Microsoft. Ya, mereka harus menerima kenyataan pahit bahwa dominasi mereka di pasar ponsel sudah berakhir. Meskipun Microsoft sempat mencoba untuk menghidupkan kembali Nokia dengan Windows Phone, namun mereka gagal, dan akhirnya Microsoft melepaskan Nokia sepenuhnya. Tapi, tunggu dulu, Nokia nggak benar-benar hilang, mereka bangkit kembali. Tapi, kali ini nggak hanya fokus di ponsel. Mereka fokus ke perangkat teknologi lain seperti perangkat IoT, jaringan 5G, dan teknologi digital lainnya. Bahkan, mereka sempat merilis ponsel Android dengan nama Nokia 6, Nokia 7, dan seterusnya. Meskipun mereka nggak pernah kembali ke posisi dominan seperti dulu, mereka tetap punya tempat di hati para penggemarnya. Jadi, meskipun Nokia sudah nggak lagi jadi pemimpin pasar, perjalanan mereka nggak bisa dibilang gagal loh. Mereka udah jadi bagian dari sejarah teknologi dunia. Mereka menunjukkan kepada kita semua bagaimana sebuah perusahaan bisa berkembang, berinovasi, dan pada akhirnya beradaptasi dengan zaman. So, siapa tahu, mungkin suatu saat nanti kita bakal melihat Nokia kembali bangkit seperti dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Share juga video ini kalau kamu ingat masa-masa indah bersama ponsel Nokia. Sampai jumpa di video berikutnya.